Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan hari Senin yang lalu tentang perihal yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan, yang mana di 10 terakhir bulan Ramadan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur. Kalaupun ia itu tertidur, dan tertidurnya itu bukan pulas lama, melainkan sebentar, sekejap. Karena sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidurnya itu adalah ghafwah, yang artinya tertidur sesaat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya, wa naumuhul ighfa'u. Tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-ighfa'u, tertidur sekejap, tertidur sebentar. Itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di setiap harinya. Bahkan dikatakan para nabi matanya saja yang terpejam, akan tapi hatinya tetap terjaga. Sebagaimana dikatakan, tanamu qulubuna atanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Mata kita tidur alias terpejam, merem, tapi tidak dengan hati kami. Kenapa? Selalu terjaga dan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Nabi ini gak tidur. Yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam iktikaf. Sekalipun iktikaf itu sah dengan tidur, karena iktikaf itu tidak diharuskan kita beribadah atau membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, enggak. Iktikaf itu berdiam diri di masjid melebihi sedikit daripada ukuran paling minimnya tumakninah. Paling minimnya tumakninah itu seperti orang melafadzkan subhanallah. Itu paling minimnya tumakninah, seperti melafadzkan subhanallah. Lah iktikaf lebih sedikit. Nah, ketika kita masuk masjid niat iktikaf,
berada di dalam masjid cuma di atas ukuran tumakninah sedikit, kemudian keluar, dapat pahala i'tikaf dia. Dan pahalanya i'tikaf ini besar, sekalipun sebentar. Bahkan tidak melakukan apapun, cuma masuk aja niat i'tikaf, sebentar keluar, dia sudah mendapatkan pahala yang besar. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Man i'takafa qadra fawaqi naqah fa ka'annama a'taqa raqabah." Wa fi riwayah fa ka'annama a'taqa nasamah min walad Ismail. Barang siapa yang i'tikaf sebentar, sesaat, dan tidak ada di dalam lafaz hadis ini mengharuskan seseorang ketika i'tikaf berzikir, berdoa, sholat, atau membaca Al-Quran. Enggak ada. Sebentar, pahalanya Pak seperti ia memerdekakan budak. Lah, seperti memerdekakan budak ini berarti seperti bersedekah dengan nominal atau jumlah satu budak. Lah, budak ini kalau kita hargai paling murah misalnya 5 juta, paling murah wis. Dan insya Allah nggak ada 5 juta, 10 juta nggak ada, di atas itu. Jadi kita anggap 5 juta sudah, 5 juta. Sebentar kita seperti sedekah 5 juta. Itu bukan kecil, itu sangat besar. Balasannya itu sangat besar. Kenapa? Sebentar. Seperti kita bersedekah 5 juta. Bahkan di dalam riwayat yang lain, bukan sekedar budak, tapi budak yang termahal. Kalau hadis yang pertama bisa budak yang murah, bisa budak yang mahal. Tapi yang riwayat yang tadi itu, yang kedua, faka'ana ma'ataqona samatan min walad Ismail, itu termahal. Berapa budak termahal? Dia i'tikaf sebentar seperti bersedekah dengan harga budak yang termahal. Nah, rugi. Kalau kita masuk masjid, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, tidak niat i'tikaf. Jadi kalau kita masuk masjid harus ada di dalam pikiran kita i'tikaf. Jadi kapan kita masuk masjid? I'tikaf, bayangan kita sudah. Nah, seperti kita masuk restoran, apa bayangan kita? Makanan. Dengar kata restoran, bayangan kita makanan. Kita dengan masjid, bayangan kita harus i'tikaf, harus ibadah. Sehingga kapanpun kita masuk masjid, nggak lupa untuk niat i'tikaf. Terkadang kita ini diingatkan dengan tulisan nawaitul i'tikafa. Baru kita niat i'tikaf, ya Allah niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf baru. Dari rumah nggak ada pikiran niat i'tikaf, padahal pahalanya sangat besar. Apalagi kalau kita i'tikaf bukan hanya diem, bukan tidur, tapi berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, sholat. Wah, lebih-lebih lagi pahala yang akan kita dapatkan. Lah, i'tikaf itu ya di masjid tempatnya. Nah, dalam ayat Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa antum ta'akifuna fil masajid. Mengenai bulan Ramadan itu. Wa hilalakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu ankum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum fa'afa ankum fa'afa. Sampai wa antum akifuna fil masajid. I'tikaf. Khususnya di 10 tahun sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf.
Lah masjid itu sama-sama kita ketahui disebut dengan rumahnya Allah. Lah kalau disebut dengan rumahnya Allah, berarti ketika kita masuk ke masjid itu bertamu kepada Allah, seakan-akan seperti itu. Kalau kita dari rumah kita sudah membawa adab, akhlak, sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuk masjid dengan adab yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita datangi ini sudah selayaknya, seharusnya memuliakan, menjamu, menghormati apa? Allah. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita mau ke masjid itu sudah bersuci dari rumah, sudah punya wudhu, sudah siap, berangkat dari rumah membaca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riyaan wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani jannah wa taghfir li dhunubi fa inna la yaghfiru dhunuba illa ant. Dikatakan siapa yang membaca doa ini akan dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat. Nah, sedikit 70.000 malaikat memintakan ampun kepada Allah untuknya. Dalam riwayat mendapatkan 1 juta kebaikan karena membaca doa itu. Belum perlangkah kakinya. Berkat membaca doa itu dia mendapatkan 1 juta kebaikan. Belum perlangkah kaki, 1 langkah 1 kebaikan. 1 langkah yang sama dihapus dosa, kesalahan. 1 langkah yang sama diangkat derajatnya. Jadi 1 langkah memiliki 3, dihapus dosa, ditambah kebaikan, diangkat derajat. Tinggal ngitung sudah. Kaki kanan 1 langkah, kaki kiri 2 langkah, kaki kanan lagi 3 langkah, kaki kiri lagi 4 langkah. Terus demikian, berapa kebaikan yang kita dapat. Makanya orang yang sering datang ke masjid ini sudah pantas mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Basyiril masyaina fid dzulami yaumal qiyamah binur, basyiril masyaina binuri tam yaumal qiyamah. Basyiril masyaina fid dzulami ilal masajidi binuri tam yaumal qiyamah. Kabar gembira bagi orang yang banyak jalan, yang sering jalan, khususnya di waktu gelap daripada malam. Jalan kemana? Sering jalan kemana? Ilal masajid, ke masjid. Apa kabar gembira buat mereka? Binuritam, cahaya yang sempurna di hari kiamat. Cahaya yang sempurna di hari kiamat. Karena itu orang yang memakmurkan masjid dengan iktikaf atau yang lainnya itu adalah orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi yang memakmurkan adalah orang yang beriman kepada Allah atau hari akhir. Kalau nggak beriman, nggak mungkin memakmurkan. Ke masjid aja, kadang seminggu sekali, kadang 1 tahun 2 kali. Itu pun kalau nggak males. Kalau nggak males, kalau
nggak tertidur gara-gara melekan malamnya, misalnya malam riyo melekan wis amblas wis bayangi wis dak nang masjid wis. Atau ada yang ke masjid, wah berbulan-bulan di masjid nukang tapi tidak tahu sembahyang, berbulan-bulan di masjid ya, mungkin setahun 2 tahun dia nggarap masjid tapi tidak sembahyang. Jumatan tengah-tengah ono lotengi, ono ndukur mangan, khutbah sembahyang rokokan, nggak sholat tapi nggak beriman ya, tidak dikatakan tidak beriman. Nah iktikaf Nabi ya, banyak iktikaf di 10 terakhir dan itu dilakukan oleh Rasulullah ila yaumil id, sampai hari raya. Jadi dari malam 21 sampai hari raya. Kemudian di malam-malam itu Nabi tidak membiarkan istri-istrinya tidur, dibangunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aigat nisaah alaihi salam, dibangunkan. Artinya apa? Mereka ada tidurnya. Kemudian di waktu malamnya dibangunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa zada istihadan wa hu fi mazid. Tambah semangatnya Nabi kalau sudah 10 terakhir. Tambah semangat. Padahal tidak ada hari bagi Nabi Muhammad kecuali bertambah. Bukan seperti kita, kalau kita ini tambah hari tambah menurun. Mungkin kelihatan kalau di bulan Ramadan. Kalau nggak di bulan Ramadan nggak kelihatan. Di bulan Ramadan kelihatan teman. Wah, pertama semangat. 1 hari, 2 hari, 3 hari tarawih pertama semangat. Mari ngono, mulai seperti kerupuk dibuka tutup toplesnya. Pertama masih kriuk-kriuk. Tambah lama mulai kriuknya berkurang bunyinya. Tambah lama kalau muni ini misalnya cokot soro. Sama dengan kita. Tambah lama tambah ayem, tambah lemes, tambah menurun, tambah berkurang. Yang ramai apa? Yang tambah banyak, tambah penuh pasarnya. Kalau 10 terakhir, wow pasarnya tambah ramai, tokonya tambah ramai, masjidnya tambah sepi. Padahal yang diajarkan oleh Nabi SAW 10 terakhir itu harus bertambah ramai masjidnya. Lah tambah ramainya kapan? Ya setiap malamnya. Setiap malamnya. Bukan malam ganjil saja, setiap malamnya. Nabi melakukan itu setiap malam. Bukan di malam-malam ganjil, setiap malam. Nggak tahu berkat corona ini. Malam ganjilan ini masih ramai apa sepi? Masjid-masjid. Atau ikut sepi pisan gara-gara corona. Berarti hebat corona ini. Masjidnya sepi, pasarnya ramai. Walaupun corona. Ngabuburit masih ramai, masjidnya sepi. Malaman masjid sepi. Ngabuburit masih ramai. Naudzubillah min dzalikin. Tapi Nabi enggak melakukan malam ganjil saja, tapi setiap malam. Iktikaf ila yaumi id, sampai hari raya setiap malam. Bukan hanya malam ganjil. Kalau kebiasaan di kita kan malam ganjilnya tok yang diambil. Kenapa? Nyari malam Lailatul Qadar. Keliru kalau kita beribadah nyari malam Lailatul Qadar, itu keliru. Ibadahlah otomatis dapat malam Lailatul Qadar. Kalau nyari bisa ketemu bisa enggak. Kalau kita nyari barang bisa nemu bisa enggak. Ada orang sudah beli baju warna tertentu misalnya. Akhirnya apa? Masuk toko. Nyari sarung yang sesuai dengan bajunya. Atau kebalikan, sudah punya sarung warna tertentu, nyari baju yang sesuai dengan sarungnya. Atau nyari baju yang sesuai dengan baju pasangannya. Nyari bisa ketemu bisa enggak. Lah kebanyakan kalau nyari itu nggak nemu.
Kalau kita ibadah, pokoknya ibadah sudah. Setiap malamnya kita ibadah, misalnya, pasti apa? Dapat. Pasti ketemu sudah. Karena apa? Dia nggak nyari, karena dia setiap malamnya beribadah dan dia tingkatkan di 10 terakhir. Mau nggak mau akhirnya dia ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Lo enak. Malam pertama enggak, malam kedua enggak, malam ke-10 enggak, malam ke-15 enggak, malam ke-19 enggak. Ketemu malam 21 tangi. Malam 22 turu. Malam 23 bangun. Malam ke-24 turu. 25 bangun. Loh. Iso enggak ketemu, akhirnya enggak ketemu nih. Tapi kalau kita setiap malam bangun ketemu, walaupun kita tidak merasakan, pasti ketemu sudah. Nah kalau ketemu, untung kita mendapatkan keistimewaan khairun min alfi syahr. Wa syammar wa ahyal layalil idham. Nabi ini selalu bertambah semangatnya ya, di 10 terakhir dan menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fadzaka nabiyuk. Itulah kebiasaan nabi kita. Nabi kita Muhammad kalau sudah 10 terakhir tidak tidur, niat iktikaf sampai hari raya, membangunkan istrinya, ditingkatkan semangatnya, itu nabi kamu. Lah nabi kita itu wala dzambala, enggak punya dosa. Enggak punya dosa. Wa wada'na anka wizrak. Sudah dihapus oleh Allah kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Enggak punya dosa. Tapi masih di 10 terakhir tidak tidur, iktikaf, bangunkan keluarganya sampai hari raya. Yang dilakukan katsirud doa, banyak berdoa Nabi. Seperti yang diajarkan kepada kita, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, dan yang lain sebagainya. Banyak berdoa Nabi. Kemudian wal buka fid dhalam, bukan hanya doa tapi juga menangis. Banyak doa, banyak menangis. Yagumul layali, setiap malamnya bangun beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Gumil laila illa galila, bangunlah di waktu malam. Fagam, dan itu dilakukan oleh Nabi. Ya khaful azab wa hufi aman, takut akan siksaan padahal Nabi itu berada di tempat yang aman. Wa yakhsha minal batshi wal intiqam, takut kejahatan, takut keburukan, takut dosa, takut murka. Coba bayangkan, tidak punya dosa, makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang surga diharamkan kecuali beliau masuk terlebih dahulu. Alam semesta tidak diciptakan oleh Allah kecuali karenanya. Malam beribadah kepada Allah, doa, menangis, takut murkanya Allah, takut dosa. Padahal dosa jauh darinya, murka sangat jauh darinya. Fa'ahyad dhalam, malamnya digunakan untuk beribadah. Wa adal mana, menghindar daripada tidur. Ila ansyakat qadamahul waram, sampai kakinya bengkak. Bengkak karena apa? Lamanya berdiri. Lah pertanyaannya di situ, yang pantas untuk takut itu siapa?
Yang pantas untuk menangis itu siapa? Yang pantas untuk bangun itu siapa? Tapi kok terbalik gitu. Yang nggak punya dosa, yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah, justru banyak menangis, banyak berdoa, beribadah setiap malamnya. Apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena itu hendaknya kita berusaha benar-benar meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan meningkatkan dikit demi sedikit. Karena dengan meneladani beliau, mengikuti beliau, jalan keberuntungan ada di depan kita. Jalan keberhasilan, kesuksesan ada di depan kita. Karena tidak akan mungkin seseorang berhasil, sukses, kecuali dengan meneladaninya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan kita dapat meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan perbuatan kita tidak dijauhkan oleh Allah dari perbuatan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari segala kejahatan, keburukan, penyimpangan yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.